Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam olahraga. Sesuai dengan janji saya di podcast episode sebelumnya, yaitu mengundang komunitas olahraga. Nah, kali ini kita kedatangan dua orang yang super istimewa karena pernah lari lebih dari 40 km. Gitu, saya aja lari 2 km sudah ngos-ngosan. Nah, yang pertama di sisi kanan jauh ada Prof. Anton Yudana. Prof. Anton Yudana adalah seorang profesor di bidang informatika. Kalau dilacak karya-karyanya di publikasi jurnal Trindex Scopus sangat luar biasa. Kemudian meraih berbagai penghargaan. Salah satunya adalah Academic Leader juga dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Kemudian di sebelah kanan dekat saya ada Mas Afif Bimantara. Mas Afif ini sehari-hari kerjanya di depan komputer karena owner sebuah agensi di bidang digital. Dan Mas Afif berusaha untuk merawat sehatnya dengan melalui lari. Nah, Prof. Anton juga informatika, biasa di depan laptop, di depan komputer, PC, membiasakan untuk lari. Jadi tema kita di episode ini adalah merawat sehat dengan olahraga lari. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih, Prof. sama Mas Afif. Mengapa memilih olahraga lari? Monggo, siapa dulu, Mas? Oke, Pingsut boleh, Pingsut. Iya, siap. Kalau saya sendiri karena sejak kecil memang suka olahraga itu Pak Jun ya. Saya di SD dulu sudah ikut tapak suci ya, karena sebagai warga Muhammadiyah dan di SD Muhammadiyah. Ya tiada hari kalau di olahraga itu ya dengan pemanasan lari, kemudian juga di beberapa cabang yang lain. Dan SMP tahun 89 sudah ikut di Maliobororan ya sebagai event Borobuduran saat itu. Dan SMA yang agak vakum, kuliah rajin lari lagi. Kemudian dari dosen UAD tahun 2001, nggak terasa sudah 24 tahun. Dan ketemu lari lagi tahun 2018. Ketemu 2018 dan aktif banget 2019, berarti nggak terasa sudah 6 tahun rutin ini Pak Jun. Nah, waktu itu kan lama lari nih, Maliobororan tahun 89. Nah, terus kemudian 2018 muncul niat lagi, Prof. Nah, niat itu munculnya dari mana, Prof? Dapat ilham atau karena merasa ingin sehat gitu? Ya, kebetulan saya mulai 2014 menemukan olahraga lagi ya. Saya di Muay Thai. Jadi hingga sekarang saya masih ikut Muay Thai tiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah, di lari ini kebetulan teman-teman di UAD, di FTI saat itu ada event di Gajah Mada, mereka ngajak lari di event yang saat ini sudah mulai tren ini dan saya pengen nyoba, dalam arti kalau lari nampaknya bukan satu hal yang baru dan saya pengen nyoba yang sifatnya event, karena event terakhir yang saya ikuti ya 89 itu. Nah, itu dari teman-teman FTI, ada beberapa dosen informatika, elektro dan juga teknik industri dan saya gabung di Merapiran saat itu 2019. Oke, sekarang dari generasi, kalau Prof. Anton ini generasi X, ya kan? Kalau Mas Afif ini kan generasi milenial. Nah, milenial, mengapa pilih lari, Mas? Iya, baik. Kalau saya, karena lari itu olahraga yang paling murah ya, katanya. Oke, paling murah karena 1, 2, 3, kasih alasan tuh. Karena kita mau lari tinggal lari aja. Wah. Gak butuh nyari partner buat main seperti sepak bola. Gak butuh perlengkapan yang banyak, terus tinggal start saja. Cuman semakin kesini, karena dengan seiring berkembangnya waktu ya, yang katanya paling murah lama-lama juga ternyata butuh biaya gitu ya. Tapi sebetulnya karena memang saya juga sebetulnya dari kecil itu, kata ibu saya tuh lebih bagus di bidang kinestetik daripada secara kognitif gitu ya. Karena dari tulisannya aja jelek, terus dari cara belajarnya itu kinestetik. Nah, terus setelah saya pikir, ya betul juga sih. Sedangkan kalau di olahraga tim, saya tuh minder. Karena kalau setiap main sepak bola itu selalu diceng-cengin gitu. Karena jadi tempat membuat kesalahan itu, jadi tim saya kalah. Jadi akhirnya saya pikir lari seperti bebas itu, nggak ada aturannya, kita tinggal lari-lari saja. Kita hanya perlu mengalahkan diri sendiri di versi masa lalu begitu. Ya seperti Prof. Anton juga sempat dulu awal-awal itu saya
waktu tinggal di kota lari hanya muter dari Jalan Sugeng Jeroni itu Suryawijayan, terus ke selatan ke arah Ring Road, terus sampai Dongkelan balik lagi begitu. Tapi nggak pakai apa-apa, langsung bahkan nggak pakai sandal gitu kan. Oh serius? Iya, nggak pakai Nyeker sandal. gitu? Nyeker. Tapi Pernah kenapa aku nggak? alhamdulillah nggak. Alhamdulillah. Diakhiri diangkringan depan gereja Pugeran gitu. Diakhiri kita nggak tahu teori apa ketika itu, terus vakum lama, kuliah mulai ada komunitas-komunitas ikut lagi dan vakum lagi, baru aktif 2023 sebetulnya. Aktif lari hampir setiap hari sekarang ada dari 2023. Sebelumnya wah kalau dilihat di Strava statistiknya memang belum gitu. Oke. Nah sekarang kita mau meluruskan niat nih. Jadi biar lari gak hanya FOMO, tetapi lari itu kembali kepada niatnya, yaitu merawat sehat. Nah, Prof. Anton sama Mas Bima, apa yang perlu disiapkan oleh pemirsa kalau ingin lari? Kan tadi bisa untuk melupakan masa lalu. Kan penting nih, termasuk masa lalu itu adalah mantan. Moga Prof. Anton Mas Bima. Mas Afif dulu, Mas Afif. Nah, gantian Mas Yang Afif. perlu dipersiapkan Ya. Yang perlu dipersiapkan utamanya pertama adalah niat gitu ya. Kalau saya secara pribadi niat saya adalah betul tadi untuk merawat tubuh kita. Tubuh kita sudah dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah merawatnya. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan olahraga kardio. Olahraga kardio yang tanpa alat yaitu berlari begitu. Kalau renang kita butuh kolam gitu. Kalau sepeda kita butuh sepeda. Kalau lari tinggal gas saja. Yang pertama niat dulu, ingin merawat tubuh kita yang sehat. Yang kedua adalah setelah kita niat, kita cari apa sih yang menarik dari lari itu. Kalau di lari ya, kalau saya sendiri saya menemukan sebuah peace in mind gitu, kedamaian dalam pikiran ketika berlari, karena pada saat saya lari seketika itu saya bisa seperti berefleksi, saya mikir masalah-masalah tadi sambil retrospektif diri gitu. Kontemplasi ya? Maksudnya kontemplasi gitu, terus tadi begini, karena kadang-kadang di rumah itu, kebetulan saat ini saya di rumah juga sudah ada 3 anak gitu ya. Itu ribut terus, itu saya pusing juga. Kadang-kadang bisa jadi pelarian juga, lari menjadi pelarian gitu ya. Akhirnya kita kadang-kadang satu kali lari saya dengarkan satu podcast, jadi ada materi. Satu kali lari satu kajian. Selesai lari ada ilmu baru. Gitu. Itu yang menjadi membuat saya lebih menarik. Yang ketiga mungkin terakhir adalah challenge baru untuk naik level begitu. Karena kalau misalnya kita hanya latihan sendiri gitu kan, rasanya kok gitu-gitu aja. Dulu pun saya awalnya hanya 5 kilo, 10 kilo sudah berat. Lalu saya menekat juga daftar half marathon 21. Ya udah, yang penting daftar dulu. Karena sudah terlanjur daftar, sudah bayar, masa nggak latihan? Akhirnya latihan, dan itu yang membuat terus terpacu, terus akhirnya bisa ternyata. Begitu. Terus akhirnya naik 30, terus 42 begitu. Oke, sekarang menurut Gen X gimana, Prof? Saya merasakan ya secara umum memang niat ya yang utama, karena dari banyak grup-grup komunitas atau komunitas ya termasuk olahraga ini, kalau ya FOMO itu sebenarnya nggak masalah ya di awal, tapi dalam perjalanannya tentunya nanti para peserta ataupun pelaku olahraga itu, termasuk yang saya rasakan, itu nanti akan mendapatkan sesuatu dengan para senior kita. Kita sering menyebutnya di beberapa event atau di beberapa grup kita adalah suhu. Suhu itu kategori yang ada yang larinya hampir tiap hari. Ada di grup kami itu yang larinya tiap hari mulai 1 Januari 2025, dan tiap hari beliau juga nulis, kita sebut sebagai suhu karena beliau sudah lari sudah tahunan. Nah, itu udah levelnya sudah level konsisten. Nah, di situ kita mendapatkan bahwa awalnya yang kita ikut-ikutan, mungkin adik-adik atau mas-mas saudara-saudara itu rubuh-rubuh gedang bahasanya. Satu waktu pasti ketika lari akan mendapatkan pertanyaan sendiri, ngopo aku melu melayu atau repot-repot. Kadang malah startnya sudah dini hari, sudah membayar lagi, tempat startnya jauh. Nanti lama-lama kita akan berpikir rugi kalau kita hanya ikut-ikutan. Nah, sehingga saya mendapatkan setelah niatnya semakin diluruskan, nanti ada satu titik kita merasakan bahwa justru lari inilah selain fleksibilitas, ini sarana yang efektif untuk melakukan satu perenungan diri, bahkan menggali ide. Kebetulan saya dosen, banyak sekali ide-ide proposal penelitian itu dapatnya ketika lari. Nah, misalnya lari, penting nih. lari
10 kiloan paling tidak 75 menit. Iya, itu Alah. berapa judul proposal, Prof? Itu bisa banyak itu. Dan saya sama dengan Mas Afif. Iya. Dari tes psikologi yang berbasis sidik jari, ternyata saya itu kategori sensing. Sensing itu akan muncul idenya ketika nanti banyak bergerak. Iya. Dan itu betul-betul saya dapatkan, apalagi larinya hingga lebih dari 3 jam. Kayak kemarin sama Mas Afif di Kebumen 5,5 jam. Tahun lalu di Bandung Lembang itu semalam suntuk ya, mulai jam 12 finishnya jam 9 paginya. Nah Itu rugi kalau kalau kita sana jalannya naik turun, Prof. ya? jalannya naik turun ya, lewat hutan, lewat pinggiran tol Cisumdawu, dan kita akan banyak sendiri. Nah saat itulah tepat yang kita rugi kalau kita hanya ikut-ikutan. Dan uniknya itu lari akhirnya kita mendapatkan dijalani bareng-bareng ribuan orang bisa, dijalani sendiri juga bisa. Sendiri nikmat, rame-rame nikmat, kemudian juga dalam satu komunitas juga nikmat. Ini nampaknya susah mendapatkan olahraga yang seperti ini. Nah, ini yang menarik dari Prof. Anton sama Mas Afif. Olahraga ini bisa sendiri, tapi menariknya komunitas menjadi penting. Nah, saya mau tanya nih Prof. Dan Mas Bima juga, seberapa perlunya berkomunitas dalam menggeluti olahraga lari ini? Komunitas itu menurut saya kita akan mendapatkan satu testimonial yang macam-macam. Ya. Ada di buku yang pernah kita tulis bareng di akhir 2024 itu bersama komunitas. Itu nanti ada yang healing ataupun penyembuhan yang awalnya bahkan asma. Setelah lari malah hilang asmanya. Ada yang sifatnya psikologis. Dulu itu tidak pedean, saya jadi pede. Bahkan kita ketemu para master yang memang backgroundnya olahraga ya. Warming up ataupun pemanasan yang tepat, bahkan cara lari yang tepat, mana lari yang nanti kita ke uphill ataupun downhill, bagaimana posisi tubuhnya, bahkan sampai ke pemilihan sepatu, dan kita mendapatkan dari komunitas. Nah itu yang meskipun kita tidak semuanya harus kita ikuti, pada akhirnya kita akan memilih sesuai yang cocok dengan badan kita, baik jarak, kecepatan, termasuk outfitnya kita, itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi di grup yang kita ikuti, kebetulan saya sendiri ikut beberapa grup lari dan yang utama Runner Muhammadiyah ini, di situ mendapatkan banyak ilmu tentang penjagaan dalam lari, fisik, bahkan sampai ke level mental. Oke, Mas Bima mau nambahin? Iya, kalau secara teknis betul tadi kata Prof. Anton. Selain secara teknis, sebetulnya komunitas itu sangat membantu kita secara moral juga, begitu. Karena kadang-kadang kalau ada yang baru mau memulai, itu kan sendiri kayaknya, loh gimana ya caranya, nggak ada temennya, begitu. Tapi di sisi lain, ibarat dua mata pisau gitu ya. Kadang-kadang itu juga, kadang-kadang jadi toksik juga bisa kalau kita salah memilih komunitas. Nah, kita masuk ke komunitas yang high end istilahnya. Yeah. Nah itu malah waduh, kok jadi beli sepatu mahal juga, belinya mahal juga. Tapi kalau kita masuk ke komunitas yang tepat, insya Allah itu malah membangun kita gitu. Dan di Runnermu, itu nanti kita bahas lebih lanjut nanti ya. Itu memang kita karena berawal dari Muhammadiyah begitu kan. Muhammadiyah misinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu kita bawa ke komunitas. Setiap kita lari kita menjaga adab. Setiap kita lari kita menjaga pakaian agar syar'i begitu ya. Nah, mungkin itu yang nanti akan menjadi pembeda dengan komunitas lain begitu. Agar walaupun kita olahraga, kita tetap menjaga bagaimana kita bisa menjadikan olahraga itu sebagai media dakwah kita. Tetap juga menjaga syariat begitu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, karena spiritnya Muhammadiyah kan dakwah kultural kita di berbagai sisi. Nah, di situ insya Allah dengan adanya komunitas malah justru membangun kita dan kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi ya begitu dan akhirnya menjadi semakin semangat gitu. Oke, poin menarik nih, dakwah kultural yang di dalamnya selalu kita bicara tentang dakwah komunitas dan dakwah olahraga. Nah, yang menarik tentang Runnermu tadi sempat disinggung. Apa sih entitas Runner Muhammadiyah atau Runnermu ini? Saya yakin pemirsa banyak yang penasaran gitu, dan saya yakin di banyak wilayah, daerah, cabang, ranting Muhammadiyah pasti ada orang-orang yang sudah menggeluti lari. Nah, tinggal mengumpulkan ini ke Runnermu. Nah, bisa diceritakan Mas Bima atau Prof. Anton tentang profiling Runnermu ini? Ya. Dan ajak orang untuk gabung dong. Ya. Runnermu, itu ada Mas Agung. Agung di sana itu salah satu founding fathers gitu ya. Runnermu.
Jadi Runnermu sebetulnya singkatan dari Runner Muhammadiyah. Jadi kalau para pemirsa dimanapun Anda berada menemukan ada kata-kata mu di belakangnya, bikersmu, panahmu, pisaumu. Saya kira Manchester United tadi. Manchester United. MU. Iya, MU itu jangan-jangan punya Muhammadiyah ya. Perlu diakuisisi agar prestasinya naik. Amin, insya Allah. Nanti Nggak mustahil itu. Gitu. Itu Muhammadiyah berarti kan gitu. Nah, ya artinya sudah runner Muhammadiyah secara definisi begitu ya. Lalu apa namanya, sedikit sejarahnya adalah awalnya dari muktamar yang ke berapa dulu ya? 48 48. di Solo itu ya. Ya, itu sebenarnya sebelum muktamar juga sudah banyak apa namanya teman-teman aktivis Muhammadiyah baik di pemuda maupun di bapak-bapak yang suka lari. Cuman memang belum ada yang menginisiasi terbentuknya runner Muhammadiyah begitu, yang spesifik begitu. Bahkan mereka sudah menyebar berdiaspora. Wah, belum jadi wadahnya, tapi sudah berdiaspora ke komunitas lain. Ada yang di Indorunner Jogja, Indorunner Jakarta, terus ASN Runner dan lain-lain. Akhirnya pada saat kita kumpulkan di Runnermu, jadi sekarang isinya grup Runnermu itu bahkan senior-senior dari komunitas lain juga ada, begitu. Bahkan yang dari race organizer juga ada, begitu. Nah, awal dari muktamar itu ada sebuah inisiasi untuk menyemarakkan muktamar. Ada kegiatan lari dari Jogja sampai Solo. Wih, dari gedung PWM sampai Edutorium Universitas Muhammadiyah Solo. Nah, beliau itu yang lari, Mas Agung. Di tengah hujan. Mas Agung dan Mas Andri Pranolo. Dan angin kencang ya itu ya. Sekitar berapa kilo itu ya, Mas Agung ya? 60 kilo. Itu kategorinya kalau dilari sudah ultra maraton begitu ya, melebihi maraton. Nah, dari situ terus kita lihat, antusiasmenya banyak dan akhirnya terbentuklah Runnermu. Nah, saat ini memang secara resmi belum disahkan SK-nya oleh LPO, teman kita ongoing begitu ya. Susunannya insya Allah sudah ada draftnya, kita ongoing. Nah, namun secara komunitas itu kan biasanya Indonesia kan paling gampang ya Mas ya? Iya. Di komunitas tuh paling gampang kan, sama-sama punya vario langsung jadi komunitas, sama-sama punya mobil yang sama komunitas. Nah, ini sama-sama suka lari apalagi. Sudah kita kumpulkan, sudah di grup itu sudah beranggotakan 350-an orang. Wow, luar biasa. Itu dari berbagai provinsi? Dari berbagai provinsi, betul. Di Sumatera ada, di Jawa apalagi, Jakarta, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, yang kebetulan beberapa memang berkumpulnya di Jogja. Lalu mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Dan sebenarnya sudah siap ini, bibit-bibitnya sudah siap kalau misalnya ini resmi terus bikin Runnermu chapter Makassar, misalnya, chapter itu sudah ada orang-orangnya. Kira-kira seperti itu, Prof. Anton mau menambahkan? Ya, menambah kami sampaikan Mas Afif tadi, dengan adanya Runnermu ini menjadi satu wasilah ya di tengah kita mengeluhkan ya generasi Mas Afif ke bawah ini, adik-adik kita dakwah kultural itu salah satu alternatif. Saat ini kalau adik-adik kemudian diceramahi terus, model-model tablik yang sifatnya di masjid, dibentengi dengan tembok-tembok masjid, nampaknya nggak kuat bisa kita survei. Tapi dengan model yang soft seperti berbasis kultural seperti Runnermu mungkin dan yang lain, flyers yang disampaikan oleh event organizer, oleh panitia, oleh pengurus bahwa lari bareng-bareng tapi nanti menutup aurat, ini salah satu dakwah yang soft banget. Kemudian ketika waktu mau nabrak waktu sholat, kita juga selalu mengingatkan dalam etika di jalan ini ternyata tidak terasa bahwa anggota Runner Muhammadiyah ini memberikan satu pencerahan yang sifatnya sehat tapi juga tetap menjaga adab dan juga sisi kaidah dakwahnya. Ini menarik ini di era saat ini, di tengah generasi saya ke atas ya, kasepuan mengeluhkan susah dengan adik-adik generasi muda, mungkin bahasa wong tua dulu itu tombone ora tepat itu ya. Nah, ini dengan model komunitas ini bisa menjadi alternatif ya dakwah kulturalnya. Nah, sepemahaman saya, Runnermu ini pernah nerbitin buku untuk mencatat. Wah, ini J. Kalau bahasa bijaknya verba volant scripta manen. Apa yang lesan akan hilang, apa yang tertulis akan abadi. Nah, bisa diceritakan Prof atau Mas Afif tentang bukunya? Oke, Pak Jun, ini ada judulnya aja keren ya, berlari menembus batas ini ya.
Dan ini diterbitkan oleh penerbit dari pengurus Runnermu, malah Pak Ketuanya langsung, Pak Huda. Dan isinya 23 anggota dari yang sudah ada, dan banyak yang minta tahun ini Pak Agung kita bisa ngadakan lagi menginisiasi, bisa lebih tebal lagi. Ini mulai generasi yang senior, di situ ada Mbah Husni yang sudah melewati lari 150 kilo. Wah. Mungkin buat pemirsa yang Itu lari 150 kilo itu 150 kilo itu start Jumat jam 12 malam, nanti finishnya hari Minggu, 2 hari berikutnya jam 10 pagi. Itu Jogja Lembang ya, melewati banyak tempat. Dan di situ juga ada tulisan bagaimana awalnya mau berlari, juga disibukkan dengan sepatunya apa, itu juga ada yang unik-unik. Ada yang dengan berlari menyehatkan tubuhnya yang awalnya bertahun-tahun dengan sakit asma, justru dengan lari bisa sembuh. Ada juga yang bagaimana dengan lari ini dia mendapatkan ide-ide, bahkan ada yang dengan lari ini menganggap bahwa lari ini adalah bagian dari ngaji dengan alam. Nah, ini menariknya. Begitu Pak Jun. Ini yang Prof Anton sering nulis di medsos ya. Apa nulis, ngaji, lari. Ngaji, neliti lan lari. Ngaji, neliti, lari. Nah, Prof, sepemahaman saya, Prof Anton ini kan publikasinya banyak nih. Nah, pernah nggak Prof saat lari punya ide untuk nulis di artikel, kemudian sampai di Scopus dan akhirnya tembus gitu? Malah di tahun 2024-2025 ini judul penelitian saya yang didanai oleh Kemendikti Saintek itu idenya saat berlari dan kaitannya dengan kebugaran. Yang terbaru ini sedang didanai dan berjalan, itu bagaimana kita kaitannya dengan gelombang otak, hubungannya dengan stimulus dari luar. Ini sedang kita ukur dan alhamdulillah mendapatkan pendanaan yang cukup besar, dan nanti luarannya juga selain publikasi juga paten. Wah, luar biasa. Terkagum-kagum saya. Ini minta doanya Pak Jun ya, sukses. Ini penting buat para dosen-dosen ke depan, mungkin kita perlu mengadakan camp penulisan artikel penelitian dan setiap pagi diawali lari dulu. Baru ketemu idenya. Jadi tidak melulu ngadep ke laptop gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau dilari, setiap olahraga kan pasti ada resikonya. Ya kan, apapun jenis olahraganya. Nah, bagaimana kita memitigasi resiko dari olahraga lari ini, Prof atau Mas Bima? Iya. Banyak tentunya resikonya ya di lari. Karena kita lari itu sekarang kebanyakan orang-orang pada lari itu di luar lintasan gitu. Di jalan raya kan begitu. Di aspal kita harus berjibaku dengan motor dan mobil, berjibaku dengan kendaraan lain, maka kita harus waspada tentunya. Nah, yang pertama, yang paling sederhana adalah kita memilih alas kaki yang tepat begitu. Jadi kalau misalnya kita memang belum terbiasa, ya pakai alas kaki untuk melindungi diri, sepatu begitu. Lalu yang kedua kita memilih rute yang tepat. Nah, kebetulan di tempat saya itu masih sepi. Jadi saya di Pandak, Bantul, yang masih banyak sawah. Alhamdulillah. Jadi saya kalau lari pagi itu memilih tempat masuk desa Trimurti itu di wilayah Serandaan. Wah, itu sudah enak banget itu. Yang kemarin sempat juga Runnermu teman-teman lewat situ juga. Nah, di sana ya. Lewat situ masih sangat aman. Cuman yang di kota tentu selain memilih alas kaki yang tepat, memilih rute yang tepat, kita juga harus tahu kondisi tubuh kita. Yang sering digaungkan oleh para influencer lari maupun tenaga medis, dokter, itu adalah listen to your body gitu. Jadi maksudnya apa tuh listen to your body? Dengarkan tubuhmu. Nah, jadi pada saat kita berolahraga ataupun pada saat kita berlari, kita seringkali mungkin ada beberapa orang ya, mungkin bukan kita ya, tapi ada beberapa orang yang hanya ikut-ikutan saja. Oh, temanku bisa lari 5 kilo nih, bisa lari 10 kilo. Padahal dia nggak pernah lari sejauh itu sebelumnya, terus mau mencoba itu, tiba-tiba kolaps gitu kan. Nah, padahal tubuh kita sebenarnya memberi sinyal kan. Nah, artinya kita pada saat sudah merasa ada sedikit kelelahan di tubuh ataupun agak oleng begitu kan, kakinya mulai terasa nyeri. Nah, itu tandanya sudah ada, harus tanda-tanda kita istirahat ataupun memelankan kecepatan ataupun berhenti begitu ya. Karena memang itu semua butuh proses. Maka listen to your body itu simpelnya begitu, adalah kunci pada saat kita akan berproses.
seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak kita latihan, maka fitness level atau kemampuan fitness kita akan meningkat. Yang tadinya mungkin lari 5 kilo dengan pace atau kecepatan lari itu sekian, misalnya pace 7 gitu ya. Artinya 7 menit dalam yang dibutuhkan untuk menempuh 1 kilo, itu terasa berat. 3 bulan lari lama-lama, wah ini ringan sekali, begitu. Akhirnya dia menaikkan. Nah, tapi yang penting listen to your body, tidak langsung dipaksakan begitu ya. Ya itu kunci safety utama selain yang tadi eksternal tadi ya, rute perlengkapan yang kita pakai dan juga hidrasi, jangan lupa air. Itu kalau saya selalu bawa botol minum setiap 2,5 kilo saya minum, 2,5 kilo minum begitu. Mungkin Prof. Anton, nah kan? Punya pengalaman? Menarik ya, bahwa dengan event yang sekarang hampir tiap minggu ada ini, bahkan dalam satu hari bisa lebih dari 3 event di satu kota. Kita harus menyiapkan ya, karena di beberapa event yang besar bahkan tidak sedikit ya yang kolaps. Bahkan kemarin ada yang meninggal ya, Mas Afif ya, mana meninggal. Ini yang perlu dicatat oleh para pemirsa, bahwa sebelum dan saat setelah dan juga setelah kita harus siapkan betul. Sebelum jangan makan besar ya, paling cepat itu 3 jam sebelumnya kita sudah nggak makan besar. Kalau hanya makan kecil monggo. Kemudian saat menjelang lari juga jangan lupa pemanasan. Ini standar ya, tapi ini penting sekali supaya tidak ada cedera. Dan saat lari pun kita juga harus tadi sepakat mendengarkan apa yang disampaikan oleh tubuh kita, baik itu lutut, bahkan ankle, dan yang sering adalah nafas. Sederhananya banyak kok, itu tutorial di sosial media tentang bagaimana kita mendengarkan tubuh kita. Nafas itu saat kita mulai lari, kemudian kita nggak punya jam pintar atau ya smartwatch, kita gunakan aja tubuh kita. Kalau kita lari sambil tersengal-sengal, bahkan nggak bisa ngomong, harus dikurangi, bahkan kalau perlu berhenti dulu. Itu yang sering terjadi. Nah, saya nggak mungkin karena saya sudah masuk master tengah gitu ya, saya sudah mendekati 50 tahun, saya nggak bisa lomba dengan Mas Afif atau dengan adik-adik. Yakin dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa ikut-ikutan kecepatan mereka ataupun jarak mereka. Masalah jarak dan kecepatan atau pace bahasanya tadi itu akan meningkat sesuai dengan jam terbang kita atau jam lari kita. Oke, terima kasih sekali. Saya yakin kalau kita ngobrol terus nanti waktu kita akan habis karena Prof. Anton, Mas Afif sudah siap-siap mau lari dengan jersinya. Jersey runnermu ya ini ya. Jersey runnermu. Nah, ini penutup, salah satu bisa nutup ajakan untuk gabung ke runnermu, bagaimana cara gabungnya? Ini monggo tim eksekutif runnermu Mas Afif ini. Baik, para pemirsa dan teman-teman sekalian, sobat sehat seluruh Indonesia dan para simpatisan Muhammadiyah khususnya yang ingin bergabung dengan runnermu, sebetulnya mudah sekali. Cari saja Instagramnya runnermu Indonesia. Nah, nanti di situ teman-teman bisa follow dulu, lihat kegiatannya. Bahkan kita sudah menyiapkan form keanggotaan dan sudah luar biasa. Alhamdulillah. Pada saat ulang tahun runnermu yang kedua dan launching buku ini ya Pak, itu kita juga melaunching kartu keanggotaan begitu. Tapi masih secara digital. Nah, yang sudah daftar itu kemarin ada berapa Mas Agung ya? Saya lupa. 80-an yang sudah terdaftar dan yang sudah kita buatkan, dan ternyata setelah kita cek lagi masih ada yang daftar lagi sekitar 100-an lebih mungkin ya. Itu sudah ada. Itu kalau secara official ya, karena di Muhammadiyah sudah terbiasa dengan hal-hal official gitu ya, KTA dan lain-lain gitu. Cuman secara kegiatan, nah teman-teman nanti untuk kegiatan kita terdekat di Jogja akan ada Muhammadiyah Jogja Expo. Oh ya, MCE. Insya Allah runnermu akan membuat acara lari di hari ketiga Mas Agung ya. Hari ketiga atau hari Ahadnya. Nah, itu kegiatan kita. Nah, kegiatan kita akan kita umumkan di Instagram begitu. Jadi tidak ada biaya, tidak ada rule khusus untuk bergabung. Yang penting teman-teman suka lari dan ingin bergabung, dan nanti ikutin aja info yang kita umumkan di Instagram. Memang saat ini kebanyakan masih di Jogja. Nanti tinggal tunggu saja di daerah masing-masing saat nanti sudah terbentuk chapter-chapter di wilayah yang lain begitu. Jadi cukup mudah, bahkan sudah ada kartu keanggotaannya, dan
jersey ini. Nah, nanti kita rilis itu setiap periode begitu. Mungkin sekarang belum ada pembukaan lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada kita umumkan di Instagram begitu. Teman-teman bisa pesan dan nanti kita kirim ke tempat masing-masing begitu. Itu cara gabungnya. Oke, sangat mudah sekali kita merawat sehat bersama dengan olahraga lari, dan jangan lupa bergabunglah dengan Runner Muhammadiyah atau Runnermu. Sobat semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.